Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Manajerial Ibu Santi Pratiwi Harisandi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Untuk mempersingkat waktu, adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang laporan observasi Warung Inul Ceria. Saya Saiful Ramadan selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang dimana anggota kelompoknya yaitu bernama Muhammad Yusril Fahmi, yang kedua Denny Leoaldi, dan yang ketiga saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Kami dari Universitas Bina Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen. Sebelumnya kami akan mengobservasi Warung Inul Ceria gitu kan. Sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi Manajemen kelas angkatan 20. Saya sendiri Muhammad Yusril Fahmi. Saya Denny Leoaldi. Saya Saiful Ramadan. Dan teteh dengan siapa ya teh? Rina. Dengan Rina. pemilik tokonya? Iya. Jadi sebelumnya kami meminta izin terlebih dahulu teh untuk observasi. Ini diizinkan atau tidak ya? Diizinkan. Mungkin untuk pertanyaannya akan disampaikan langsung oleh teman saya. Gitu. Baiklah, di sini to poin aja ya. Mungkin pertanyaan yang pertama dari segi profilnya aja. Ini teh toko di bidang apa gitu? Bidang kuliner. Kuliner ya. Boleh diceritain teh sejarahnya kayak gimana usaha kuliner tersebut? Jadi ini tuh awalnya masih bungkus-bungkus, belum sampai gede gini. Awalnya itu kita di kaki lima kemana-mana. Jadi awalnya pesan-pesanan dulu, terus dikembangin lagi terus jadi gede gini. Terus kegiatannya apa aja sih teh? Kegiatannya? Ya kegiatannya itu kayak ngasih makan, kita ngasih pelayanan yang baik kayak gitu. Mungkin yang pertanyaan kedua, bagaimana sih perkembangannya dari pasang surutnya itu kayak gimana dalam bisnis kuliner tersebut? Ini banget ya, jauh banget sih perkembangannya dari dulu sampai sekarang. Lebih bagusan sekarang. Alhamdulillah. Untuk proses produksi barang atau pelayanan kegiatan usahanya gimana? Dalam memproduksi barangnya, apakah memproduksi secara langsung atau tidak, itu bagaimana? Oh enggak. Jadi kita langsung. Berarti memproduksi barang secara langsung di dapur gitu? Iya. Cuman emang ada beberapa bahan yang memang Jadi dibeli. iya. Terus bagaimana untuk mengatur pemasarannya seperti apa aja? Apakah kan sekarang itu banyak yang kegiatan online kan? Iya, kita pakai online juga, pakai offline juga. Online-nya kita dari segi Instagram, Grab, Facebook, WhatsApp kayak gitu. Kalau offline-nya paling kita masak di sini. Untuk mengatur dari segi keuangan, modal yang digunakan, terus sampai kegiatan pencatatan keuangannya yang dilakukan, apakah tidak pernah tercatat atau dicatat secara sederhana? Dicatat secara sederhana sih. Atau memakai komputer? Enggak. Manual ya. Terus untuk mengatur penentuan harga produk, harganya, ya mengatur harga dari segi harganya. Enggak, ini ya sesuai dari harga sana, jadi kita stabilin dari harga
produk dari sananya buat ngejual laginya itu. Oke, berarti kalau misalnya ada bahan pokok yang naik, berarti ada kemungkinan untuk harga Dinaikin. per menu juga naik. Iya. Oh, gitu ya. Terus dalam sehari itu penjualannya berapa porsi ya kalau di kuliner itu kan hitungannya? Yang offline apa? Semuanya untuk Semuanya. Ada 500 kalau dicampur gitu ya. Satu hari. Kalau ini per semuanya. Iya, semuanya Menu offline dan online semua menu. Ya banyak sampai 1000 lebih. Sampai 1000 lebih. Lebih ya. Oke, Teh. Ini kan kita berbicara masalah pandemi Covid ya. Nah, di dalam pandemi Covid, dalam perdagangan itu pasti ada dampaknya. Dampak yang Teteh lakukan itu apa untuk mengembalikan semuanya gitu, untuk menormalkan kembali, walaupun dalam keadaan Covid. Jadi apakah dengan harga promosi atau menggunakan apa? Gitu? Pakai harga promosi. Tapi dari Grab itu kita pakai promosi. Kalau di sini kita harganya normal. Cara apa aja yang dilakukan selama pandemi itu? Promosi lebih yang lagi. Mungkin lebih ke online gitu ya. Online. Proses rekrutmennya itu ya seperti apa Teh? Kayak misalkan cari karyawannya itu apakah dari luar kah, apa dari mana gitu Teh? Dari luar, enggak. Dari luar Karawang. Kita pakainya di sebenarnya berapa? Dari orang baru, orang Tasik. Tapi itu ada kualifikasinya nggak buat masuk ke warung ini gitu? Enggak ada. Nggak ada. Cuman ya. Jadi masih apa? Masih kuno gitu kalau buat nyari karyawannya gitu. Jadi yang penting kejujuran. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Bagaimana tuh jam kerja yang dilakukan dalam usaha warung ini Teh? Kayak seperti kan masuk jam berapa gitu, pulang jam Ini di berapa? warung Inulina ada 2 shift. Ada 2 shift. Ya, yang shift pertama itu dari jam 10 sampai jam 12 malam. Malam. Ya, terus yang 2 shiftnya itu dari jam 12 malam sampai jam 2. Jadi bisa dibilang kayak 24 jam ya. Iya. Tapi kalau buat pesanan itu berarti Sampai jam 2. jam 2. Selesainya sampai jam 2. Mungkin apakah ada rencana lain untuk membuka cabang baru? Ada? Kira-kira sudah ada membuka cabang baru apa belum? Udah ada. Oh, sudah ada. Iya. Berarti udah punya ada 2. Iya, udah ada 2. Di sini 1 sama di Perumnas Perumnas. 1. Oh. Yang di Perumnas itu tahun berapa sih? Tahun ini. Oh, tahun ini? 2. Oh, berarti baru banget ya? Baru banget. Tanya. Untuk rencana kedepannya apa ya Teh? Rencana warung Inul ini ke depannya itu seperti apa? Paling mau lebih dibagusin lagi dari segi pembangunannya, menunya juga lebih diperbanyak lagi dan dicabang lagi. Untuk menjangkau seperti itu berarti ada beberapa resep rahasia ya? Iya. Kira-kira Untuk pendapatan omset per bulannya atau per harinya kira-kira berapa Teh? Apakah boleh tahu? Per hari ya. Per harinya paling sedikit atau paling banyak? Paling sedikit dan paling banyak. Sedikit itu 3 juta, kalau paling banyak itu 8. Paling banyak 8 juta. biasanya itu paling ramai itu Sabtu Minggu apa gimana? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, hari-hari Sabtu weekend Minggu ya? Bisa offsetnya sampai 12, 11. Oh, iya. Cukup sekian ya Teh observasi dari kami, wawancara dari kami. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf mengganggu waktunya ya Teh. Maaf apabila ada salah kata dari kami, Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih Teh. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu pertama pembukaan, kedua penyajian materi, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki pemaparan materi, saya akan mengenalkan profil dari UMKM tersebut, yaitu yang bernama Warung Inul Ceria dalam bidang kuliner yang beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 47 RT 03 RW 021 Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk tahun berdirinya tahun 2006 dan nama pemiliknya Ibu Rina, serta produk yang ditawarkan adalah makanan dan minuman. Untuk jumlah tenaga kerja yaitu 7 orang dan sasaran konsumennya masyarakat umum.
Acara selanjutnya pemaparan materi akan dipersilakan oleh saudara Muhammad Yusuf Fahmi dan Denny Leo Ali. Pemaparan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan keuangan. Keputusan keuangan. Hal ini berhubungan dengan peningkatannya keuangan dari berbagai sumber daya akan tergantung pada keputusan tentang jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembaliannya. Keputusan di dividen manajer keuangan harus mengambil keputusan sehubungan dengan distribusi laba bersih. Fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, keputusan pendanaan, yang kedua ada keputusan investasi, dan yang ketiga ada keputusan pengelolaan aset atau dividen. Di sini ada fungsi pembuatan keputusan manajemen keuangan. Ini ada 3 bagian. Yang pertama ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan awal mula usaha warung Inul Ceria ini dia melakukan pendanaan dengan modal sendiri. Yang kedua ada keputusan investasi. Dia melakukan pembelian tanah untuk pembangunan warung dan melakukan pembelian ruko untuk cabang usaha selanjutnya. Misal dia sedang mendirikan cabang usaha cabang usaha warung Inul Ceria yang berada di Perumnas Karawang, Jawa Barat. Yang ketiga ada keputusan pengelolaan aset atau dividen. Dia mengalokasikan sebagai dari laba ditahan untuk pembelian aset yang dibutuhkan dan mengganti atau memperbaiki alat-alat sudah tidak layak pakai. Lalu yang kedua ada keputusan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Konsep pemasaran yang dapat digunakan, yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, dan yang kelima ada konsep pemasaran sosial. Sini ada 5 konsep pemasaran yang dapat digunakan ya. Di sini ada 5 konsep yang digunakan oleh warung Inul Ceria. Yang pertama ada konsep produksi. Warung Inul Ceria sendiri menghidangkan makanan dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada konsep produk dengan kualitas dan kinerja yang baik dengan inovasi. Konsumen akan tetap loyal jika mendapat pilihan dan memperoleh manfaat dari produk. Di sini warung Inul Ceria sendiri dia mempunyai beberapa varian menu ya dengan cita rasa yang berbeda-beda pastinya ya. Terus yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep penjualan di sini di warung Inul Ceria sendiri bisa memesan langsung ke tempatnya ya, bisa langsung ke tempatnya, terus dan bisa juga memesan secara online seperti di GrabFood dan lain-lain ya, kayak gitu ya. Terus yang keempat ada konsep pemasaran. Warung Inul Ceria sendiri bisa melalui orang ke orang gitu ya. Terus media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Terus yang terakhir ada konsep pemasaran sosial. Kampanye untuk mempromosikan pola makan sehat. Misalnya itu kayak untuk mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan meningkatkan konsumsi makanan organik. Keputusan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah keputusan yang ditetapkan melalui suatu proses yang langkah-langkahnya harus dilakukan secara sistematik dan tertib. Proses pengambilan keputusan harus diproses melalui kegiatan partisipatif dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait. Adapun peningkatan manajemen sumber daya manusia bagi UMKM sendiri yaitu yang pertama menyusun struktur organisasi, yang kedua rangkap jabatan, yang ketiga perekrutan dan peningkatan sumber daya manusia, dan yang terakhir mendelegasikan pekerjaan. Peningkatan manajemen sumber daya manusia bagi UKM yang pertama itu menyusun struktur organisasi ya. Ini adalah struktur organisasinya, terus ada direktur, terus langsung ke bawahannya langsung ya dari karyawan 1 sampai ke karyawan 7. Berhubung di sini ada 7 orang karyawan ya. Terus dibagi-bagi juga ini dari
7 orang itu dia mempunyai pekerjaannya masing-masing. Jadi misalkan karyawan 1 dan karyawan 2 itu dia bagian juru masaknya gitu, dia bagian masak ya di dapur kayak gitu. Terus yang ketiga ada yang karyawan 3, terus karyawan 4 itu dia bagian pelayanan ya. Terus yang karyawan 5 itu dia bagian kasir, terus karyawan 6 sampai yang 7 itu dia bagian persediaan pangan gitu. Jadi harus siap-siap lah gitu, apa yang kurang gitu ya buat pemasakannya. Jadi harus ada saling komunikasi yang baik di antara 7 karyawan ini. Yang kedua ada rangkap jabatan ya. Dalam usaha ini owner sudah menerapkan dari awal ya agar seluruh karyawannya itu bisa melakukan seluruh tugas yang diberikan oleh seorang owner. Jadi misalkan karyawan 1 harus bisa mengerjakan tugas karyawan 4, karyawan 5, karyawan 6 gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya gitu ya. Jadi saling bisa lah gitu. Jadi biar bisa meng-backup gitu, meng-backup pekerjaannya masing-masing gitu. Kayak misalkan nih karyawan 1 dia tidak bisa hadir, berhalangan atau sakit atau ada keperluan ya. Terus bisa di backup sama karyawan 6 atau sama karyawan 3 atau sama karyawan 5 gitu ya. Terus yang ketiga ada perekrutan dan peningkatan SDM. Perekrutan di sini dilakukan secara terpilih oleh owner, tetapi tidak ada kualifikasi tertentu ya. Selanjutnya dilakukan training selama 3 hari dan diawasi oleh owner. Terus yang terakhir ada mendeklarasi pekerjaan. Beberapa karyawan didelegasikan oleh owner untuk mengatur keuangan. Ada beberapa karyawan gitu ya yang harus bisa meng-backup pekerjaannya si owner gitu ya, kayak mengurusi masalah keuangannya gitu ya. Dan yang terakhir ada keputusan produksi. Keputusan produksi atau operasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan manajemen, tanggung jawab dan hubungan produksi atau operasi dengan fungsi bisnis lainnya. Selain itu, keputusan ini berkaitan dengan manufaktur dan jasa. Macam-macam biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada biaya overhead. Ini ada macam-macam biaya produksi dalam keputusan produksi ya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh warung Inul Ceria di sini sebesar 30% dari pendapatan perharinya. Kayak misalkan hari Senin, pendapatannya itu 3 juta. Yang diambil untuk biaya bahan bakunya itu kan sebesar 30% ya. Berarti bisa dikatakan 30% dari 3 juta adalah 900.000. Jadi yang kedua biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh warung Inul Ceria di sini sebesar 2,5 juta per bulan. Itu untuk perorangan ya. Berhubung di sini warung Inul Ceria itu memiliki 7 karyawan, jadi bisa dikatakan untuk biaya tenaga kerjanya itu per bulan sebesar 17.500.000 ya. Terus yang terakhir ada biaya overhead. Biaya overhead ini disiapkan oleh ownernya sebesar 5 juta itu per tahun. Dari hasil pemaparan materi tersebut bisa disimpulkan yaitu warung Inul Ceria adalah warung yang terdapat dalam bidang usaha kuliner. Berdiri pada tahun 2006 yang beralamatkan di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 47 dengan nama pemilik Saudari Ibu Rina. Dalam keputusan keuangan yaitu berhubungan dengan peningkatan keuangan dari sumber daya yang tergantung pada jenis sumber periode pembiayaan, biaya pembiayaan dan pengembaliannya. Fungsi keputusan keuangan tersebut meliputi pendanaan, investasi, dan pengelolaan aset. Sedangkan dalam keputusan pemasaran yaitu aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan tawaran yang bernilai bagi pelanggan. Konsep yang digunakan dalam pemasaran sendiri yaitu yang pertama konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, dan yang terakhir konsep pemasaran sosial. Dalam keputusan sumber daya manusia
yaitu sebuah keputusan tetap yang melalui suatu proses, langkah-langkahnya dilakukan secara sistematis dan tertib. Peningkatan sumber daya manusia bagi UMKM meliputi menyusun struktur organisasi, rangkap jabatan, perekrutan, dan mendelegasikan. Dengan pembacaan pemaparan kesimpulan di materi yang terakhir, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.